Adab dan Ilmu Antara Akar dan Buah oleh Mansur Martam, penyuluh agama Islam. Dalam taman ilmu yang luas, tempat akal berkelana dan hati bersimpuh, tumbuhlah dua pohon agung, adab dan ilmu. Keduanya tumbuh seiring, saling menghidupi, saling melengkapi. Sebagian bijak mengatakan bahwa adab mendahului ilmu, namun tak sedikit pula yang berkata bahwa adab adalah buah dari ilmu yang matang. Dan keduanya tidak sedang bertentangan, tidak. Mereka hanya sedang menuturkan kebenaran dari dua sisi cahaya yang berbeda. Adab adalah embun pagi yang membersihkan kaca hati sebelum cahaya ilmu memantul di dalamnya. Ia bukan sekadar sopan santun, bukan hanya menundukkan kepala di hadapan guru, atau memilih kata dengan santun di ruang debat. Adab adalah tata batin, rambu-rambu jiwa, kehalusan rasa yang tumbuh dari kerendahan hati. Ia adalah kesanggupan untuk tahu diri, bahkan sebelum tahu segalanya. Bukankah Imam Malik pernah menuturkan, "Ibuku memakaikanku pakaian terbaik dan menyuruhku belajar adab kepada Rabi'ah sebelum aku belajar ilmu darinya." Sebab ilmu tanpa adab hanyalah pisau yang diasah tanpa sarung, siap melukai namun tak pernah memberi teduh. Namun lihat pula dari sisi lainnya, orang-orang yang benar-benar menyelami samudra ilmu yang dengan sungguh-sungguh meneguk hakikat makrifat, tak akan keluar darinya kecuali dengan wajah yang dibasuh tawadu, mata yang basah oleh hikmah, dan hati yang bersujud meski berdiri. Mereka adalah para ahli ilmu yang karena dalamnya pemahaman menjadi lembut tutur dan lembut pula laku. Mereka tak merasa tinggi sebab tahu langit lebih tinggi. Mereka tak menghardik sebab tahu ilmu adalah cahaya, bukan cambuk. Dari sinilah kita menyimak hikmah. Ilmu yang benar, jika mengalir ke dalam jiwa yang jernih, akan melahirkan adab yang agung. Maka siapa yang mendahului, adab atau ilmu? Jawabannya bukan pada urutan, tapi pada kesadaran. Bagi penuntut ilmu, adab adalah jalan masuk. Bagi pemilik ilmu, adab adalah jalan keluar. Maka adab mendahului ilmu sebagai pintu, dan adab pula yang menjadi buah dari ilmu yang menetas dalam keikhlasan. Laksana akar dan buah. Adab sebagai akar yang menghunjam meneguhkan batang tubuh pencari ilmu dari guncangan kesombongan. Dan ada pula yang menjadi buah paling ranum saat ilmu telah matang dan menyatu dengan batin. Di zaman ini, mungkin kita tengah kehilangan kedua-duanya. Ilmu tumbuh cepat seperti rumput liar, namun tanpa akarnya. Adab ditinggalkan dan hasilnya adalah kecerdasan yang kasar, kepandaian yang melukai, kebijaksanaan yang hanya tampil di layar, tapi hampa di laku. Karena itu, marilah kita memungut kembali mutiara itu. Kita letakkan adab di atas kepala dan ilmu dalam genggaman yang rendah hati. Karena bila ilmu adalah cahaya, maka adab adalah lentera yang menjadikannya berguna. Dan tanpa adab, cahaya itu justru dapat membakar, bukan menerangi. Adab bukan sekadar pakaian lahiriah, tapi jiwa yang tunduk kepada kebenaran sebelum membantah, dan hati yang diam sebelum menghakimi. Sebab ilmu yang sejati bukan tentang seberapa banyak yang kau tahu, tapi seberapa dalam engkau memahami bahwa tak semua harus kau katakan, tak semua harus kau menangkan, dan tak semua harus kau tunjukkan.